tandingannya. Dekat, dekat kasih-Mu, oh setia menjagaku. Dan ku nyatakan, Arauna katakan dengan keras, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Agak terpegang, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Amin. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan. Hatiku tenang bersama-Mu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersama-Mu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti
daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, Kau tetap Tuhan. Walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, sandaran kami Tuhan. Hatiku tenang bersamamu. Mari Arona katakan, Kau yang mengerti hidupku. Nantikan pertolongannya. Pertolonganmu, yes, sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang, tenangkanlah jiwa kami bersamamu. Roh Kudus mengaliri tempat ini. Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Mari sebut berjemaat bagi berdiri bersama. Walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, Kau tetap Tuhan. Walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, Kau tetap Tuhan. Walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Salam sejahtera, kekasih Kristus. Saya bersuka cita setiap kali kita bersama-sama bertemu dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Karena
Saya yakin dan kita semua tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi kehidupan kita, jiwa kita, roh kita. Kita bisa makan yang sehat, makanan jasmani yang sehat, tetapi saat roh kita tidak diisi dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, maka seperti tubuh kita bisa sakit, maka seluruh kehidupan kita tidak maksimal. Karena firman Tuhan adalah roti hidup kita, makanan bagi roh kita dan memulihkan jiwa kita. Yang percaya katakan amin. Tanpa terasa kita ada di penghujung tahun 2024. Dan saya berdoa, kita sama-sama berdoa supaya kita mempersiapkan hati kita dan mulai berdoa sehingga ada banyak terobosan di tahun yang akan datang. Saya memberi judul pelajaran firman yang akan kita sama-sama jalani pada saat ini, yaitu kreativitas berhasil menerobos kesulitan. Saya ulang, kreativitas berhasil menerobos kesulitan. Saya selalu katakan bahwa saya pun menjadi murid di dalam pengajaran yang saya sampaikan. Sehingga kita sama-sama menjadi murid belajar dari kebenaran firman. Karena kebenaran firman yang kita ketahui, yang kita kenal, yang kita hidupi, yang kita pahami, itu yang akan memerdekakan seluruh bagian-bagian area dari kehidupan saya dan saudara. Mari kita buka nats kita dari Markus yang kedua. Kita akan sedikit ekspositori, belajar dari ayat ke ayat, dan izinkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Izinkan Roh Kudus berbicara bagi saya dan saudara. Markus 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Perhatikan beberapa kata-kata yang saya beri warna berbeda. Saudara, di mana ada kehadiran Yesus? Catat ini. Maka itu akan menarik untuk orang-orang akan datang. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu yang akan menarik untuk orang-orang datang. Bukan hal-hal menarik lainnya. Hari-hari ini kehidupan rohani, kehidupan ibadah seringkali harus dibumbui dengan hal-hal yang menarik. Seringkali harus ditambahkan hal-hal yang menarik perhatian. Tapi mari kita melihat nats kita hari ini. Bahwa Yesus datang. Setiap kali Yesus datang dan ada di sebuah tempat, maka itu akan menjadi daya tarik untuk orang-orang datang. Bukan hal-hal menarik lainnya, tapi kehadiran Yesus adalah penarik bagi orang-orang untuk datang. Amin, saudara. Kalau kehidupan saya dan saudara membawa kehadiran Yesus, maka itu yang akan menjadi jawaban untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Mereka datang kepada kita dan kita akan dipakai Tuhan menjadi alat. Selanjutnya ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Siapa yang datang saat Tuhan Yesus hadir, saudara? Yaitu orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang punya kebutuhan berat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya persoalan masalah. Saya boleh katakan, orang-orang yang datang mendekat dengan Yesus adalah orang-orang yang tidak baik-baik saja. Saudara, apakah saya dan saudara, kita hanya mau orang-orang yang datang kepada saya dan saudara adalah orang-orang yang baik-baik saja? Orang-orang yang makmur, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berlebihan secara materi. Orang-orang yang nanti kalau datang tidak banyak buat repot. Adakah saya dan saudara punya hati membuka kehidupan kita, bahwa seringkali justru tanda kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara, orang-orang yang tidak baik-baik saja datang kepada kita. Karena orang-orang yang baik-baik saja, orang-orang yang lebih di dalam materi atau kehidupan yang baik-baik saja, seringkali mereka gak butuh Tuhan. Mereka bisa hidup dengan egonya, dengan caranya, dengan apa yang ada di tangan mereka. Tapi orang-orang yang sakit, penuh dengan persoalan masalah, orang-orang yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus, pergumulan yang berat, itu selalu yang datang dekat dengan Tuhan Yesus.
Saya berdoa supaya saya dan saudara dipakai Tuhan untuk membuka hidup kita. Orang-orang bisa menemukan jawaban Tuhan lewat kehidupan kita, dipakai sebagai alatnya. Ayat yang keempat. Tetapi apa yang terjadi? Waktu ada seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat terjadi hal ini. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Selalu ada tantangan, catat saudara. Waktu seseorang itu mau menjangkau Yesus, selalu ada tembok yang besar. Setiap kali orang-orang, saya dan saudara mau dekat dengan Tuhan. Peperangan rohani, pekerjaan kuasa iblis, keadaan lingkungan orang yang tidak suka untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Maka peranan 4 orang yang mengusung orang lumpuh itu luar biasa. Meski ada kesulitan, itu tidak menghentikan usaha pelayanan mereka. Tidak berhenti dan menyerah. Tidak mencari-cari alasan untuk tidak meneruskan pelayanan mereka kepada si orang lumpuh ini. Mungkin saudara sudah sering mendengar kisah ini. Saya menantang saudara. Mereka melakukan usaha meski apa saudara? Beresiko. Siap rugi. Apa fokusnya? Sampai pelayanan itu tuntas, tanggung jawab itu tuntas. Apa? Ada orang yang lumpuh harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita minta hikmat, bukan mengemukakan alasan. Pada waktu ada tantangan, waktu ada halangan, kita harus melayani, kita harus bekerja. Bagi anak-anak muda, mungkin kau sedang ada di sebuah tanggung jawab untuk mempermuliakan Tuhan di dalam profesi, di dalam apa yang sedang kau kerjakan. Jangan cari alasan, mari terobos itu. Seperti yang dilakukan oleh 4 orang pengusung si orang lumpuh itu. Nah, apa yang terjadi setelah mereka membobol, saya boleh katakan membobol ya. Mereka menghancurkan, membuka atap, itu beresiko saudari. Maka ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan saudara dengan kata-kata yang berwarna berbeda. Yesus melihat iman siapa? Iman keempat pengusung itu. Dia bukan mengatakan iman si orang lumpuh. Nanti kita akan belajar ada eksesnya. Yang mendatangkan mujizat bukan iman si sakit ini. Amin saudara. Tetapi iman keempat pengusung orang lumpuh itu. Saudara, mujizat pertolongan terjadi asal ada orang yang punya iman untuk orang lain, untuk satu kondisi, untuk satu situasi, sebuah keluarga, sebuah bangsa, sebuah kota. Ada orang yang punya iman untuk mengalami Tuhan, untuk orang lain mengalami Tuhan. Dan iman itu Tuhan Yesus lihat di 4 orang pengusung itu. Saudara, sebagai contoh, firman Tuhan mengajarkan anak-anak itu dikuduskan oleh iman orang tuanya. Anak-anak bisa mengalami mujizat jika iman orang tuanya teguh, kuat kepada Yesus. Beberapa catatan di Alkitab mengatakan itu. Artinya, ini salah satu contoh satu area saudara ya. Artinya saat iman orang tuanya lemah, maka itu yang akan mempengaruhi apa yang terjadi pada anak-anak. Lebih-lebih anak-anak yang belum akil balik. Sehingga saudara, iman kita, iman saya, iman saudara punya pengaruh besar untuk apa yang Tuhan Yesus akan lakukan di keluarga, di bisnis kita, di profesi kita. Anak-anak muda dalam kehidupanmu, di gereja di mana kita berkomitmen. Saya tidak ada di catatan saya. Hati saya sedang sedih saudara. Karena kabar mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Seperti berita yang hampir setiap hari muncul di bangsa kita. Tidakkah hati saya dan saudara terketuk bahwa kita perlu membangkitkan iman dan pelayanan kita bagi generasi ini? Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa, saya dan saudara saat ini diinfus, dimasukkan
satu iman yang teguh seperti 4 pengusung orang lumpuh itu. Lanjut saudara, apa yang terjadi di ayat yang ke-6? Tetapi di situ ada juga, nah ini saudara, beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya si ahli Taurat, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yang kedua saudara, selain ada tantangan, ada tembok, selalu ada orang-orang yang seperti ahli Taurat ini. Melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan, kemudian terfokus kepada hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak ada hubungan dengan kuasa Tuhan bekerja. Saya mau katakan, ahli Taurat menurut catatan saudara, ya, itu disebut adalah para pakar, para ahli dalam hukum Taurat. Ya, jangan membunuh, jangan itu. Ada kan terjemahan atau katakanlah detail dari 10 hukum Taurat itu banyak banget saudara. Satu-satu didetailkan dan mereka ahli untuk menerangkan hukum Taurat kepada orang Yahudi. Mereka ahli kitab, ahli hukum Taurat, ahli penjabaran dari hukum Taurat. Nah, ahli Taurat itu bertugas menyusun peraturan, itu yang saya katakan, dan ketentuan untuk kehidupan keagamaan orang Yahudi. Jadi mereka nulisin semua aturan, mereka ahli tahu aturan-aturan dalam hukum Taurat. Tapi ahli Taurat ini membenci Yesus. Karena mereka mengajar, tetapi mereka bukan pelaku kebenaran, pelaku firman. Firman itu harus jadi daging dalam hidup saya dan saudara, sehingga itu bisa keluar, menghasilkan kehadiran kuasa Allah dan mujizat kuasa Tuhan terjadi. Dan ada satu golongan lagi yang dekatan dengan mereka adalah kaum Farisi. Kita sedikit belajar saudara. Kaum Farisi adalah salah satu sekte penganut agama Yahudi yang sangat ketat. Fanatik istilah kita yang muda. Yang percaya mereka adalah orang benar. Saya gak ada kesalahan karena semua hukum itu saya sudah kerjakan. Dan mereka cenderung untuk meremehkan orang lain. Atau sulit ya, kaum yang menjalankan agama tetapi tidak menghidupi kebenarannya. Atau sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk dikoreksi dan diberi masukan kebenaran. Mereka menganggap bahwa mereka cukup tahu banyak hal tentang aturan agama. Dan saya beri kesimpulan, orang ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang memakai kacamata yang besar itu kepada orang lain. Tetapi tidak mengerjakan, menghidupi kebenaran dalam hidupnya. Sehingga menganggap bahwa Yesus itu menghujat. Nah, ayat 8 mari kita baca. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saudara, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya mau katakan, ada yang penting dari sekedar mujizat kesembuhan saudara, yaitu penghapusan dosa. Kalau engkau ada saat ini punya kebutuhan kesembuhan mujizat dan mujizat-mujizat lain, lebih dari itu, mari engkau buka hati untuk terima Yesus, mengundang dia menjadi Tuhan dan penguasa hidupmu. Waktu dia hadir, waktu Tuhan ada, waktu Tuhan nyata, sesuatu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-11 ya. Kepadamu kukatakan, bangunlah. Baru setelah dosanya dikatakan dosanya diampuni, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mari kita baca mulai dari kata sehingga. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya. Sama-sama saudara, yang begini belum pernah kita lihat. Katakan sama-sama, ulang lagi. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya mau katakan, yang pertama dan utama adalah pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Setelah itu, mujizat itu hanya akibat. Itu faktor kedua. Tidak salah kita membutuhkan mujizat, tapi mujizat adalah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Kita bukan penentu mujizat.
Mungkin saudara kaget, kita bukan penentu mujizat. Tetapi Tuhan yang berkuasa dan menentukan satu mujizat terjadi. Sehingga kita bisa berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, bagi saudara-saudara dan juga bagi Arauna, kita akan melihat banyak kejadian sehingga kita berkatakan yang begini belum pernah kita lihat, ada mujizat yang besar. Amin saudara. Nah, keempat pengusung orang lumpuh itu memiliki, saya boleh katakan, kreativitas untuk menerobos kesulitan dan dalam usaha mereka untuk melayani orang lain, yaitu orang lumpuh itu. Mereka tidak berhenti ya dan meninggalkan orang lumpuh itu karena melihat kesulitan, ada banyak orang mereka harus lewati. Ada banyak kali orang akan begini, aduh sudah repot lah, sudah. Jangan terlalu sibuk, terlalu repot. Dede, kalau orang di Makassar kan begitu, dede, cari-cari hal, cari-cari masalah begitu. Tidak, mereka terobos itu, mereka pikirkan dengan detail. Karena fokusnya cuma satu, orang lumpuh ini harus ketemu Yesus dan Yesus akan dipermuliakan. Saudara, apa itu kreativitas? Ya, saya membahasakan dengan bahasa yang mudah. Catat saudara. Kreativitas itu mengandung arti kemampuan untuk menerobos kesulitan ya, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang tidak itu saja dan terpaku pada tantangan. Kreativitas dilakukan dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan atau menemukan sesuatu hal yang baru. Ya, jadi kreativitas adalah sebuah kekuatan, sebuah kemampuan. Sejak saudara dan saya terima Yesus ada benih ilahi. Gak mungkin kita punya Tuhan Yesus, gak mungkin kita punya Roh Kudus dan kita tidak menemukan terobosan kreativitas. Yang percaya katakan amin. Jadi kreativitas itu sebuah kekuatan, kemampuan untuk kita tidak mengerjakan hal yang sama itu terus yang sama. Yang membuat kita terpaku kepada tantangan yang di depan kita. Dan kreativitas itu dilakukan dengan cara apa? Menghubungkan hal-hal yang sudah ada. Sudah masih ingat khotbah saya, apa yang ada di tangan. Hal-hal yang sederhana. Dan kemudian menjadikan itu sesuatu yang baru untuk menjawab sebuah kebutuhan. Yang percaya katakan amin. Atau menemukan suatu hal yang baru untuk menyelesaikan sebuah tantangan atau kesulitan. Dan saya berdoa ini dialirkan bagi saudara. Mempersiapkan tahun baru yang tinggal beberapa saat lagi. Kita perlu kreativitas, hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya untuk berbahasa roh. Roh Kudus hadir bukan hanya supaya kita kelihatan sakti, no. Tapi Roh Kudus hadir selalu memberi jalan keluar. Menambahkan hikmat dan kreativitas. Sehingga saya dan saudara menjadi seperti 4 pengusung orang lumpuh itu. Menemukan jalan, menemukan peluang, menemukan dalam tanda kutip kesulitan baru. Itu sulit saudara, membobol atap. Tetapi kesulitan itu yang membawa saya dan saudara kepada sumber pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, apa teladan dari 4 orang pengusung yang lumpuh itu sampai imannya itu dipuji oleh Tuhan Yesus dan bahkan mereka 4 orang pengusung itu jadi jalan mujizat terjadi. Ya, apa teladan dari 4 orang pengusung? Yang pertama, tidak menyerah karena tantangan. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ayat 1 sampai ayat ketiga tadi kita sudah baca di Markus 2. Saudara, kondisi yang sulit saat itu adalah orang berkerumun. Tidak ada harapan untuk si lumpuh. Ya sudah, kalau menyerah di situ juga ya sudah, emang gak bisa kan? Banyak kali kan seperti itu. Ya emang gak bisa kok. Tetapi mereka terus-menerus menemukan cara sampai si lumpuh ada di hadapan Yesus. Saudara catat, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Alasan yang terlalu banyaklah yang membuat kita tidak bisa. Orang yang terlalu banyak alasan itu sama dengan saudara menghalangi dan menghentikan kuasa Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Yang percaya katakan amin. Apa aplikasinya saudara? Seseorang yang tidak menyerah karena tantangan. Selalu menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Saya berdoa kehadiran Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus memampukan saudara untuk menangkap ini. Selalu menemukan cara untuk mengatasi tantangan.
Berikutnya, terus menemukan cara. Bukan kalau sudah selesai satu, berhenti. Enggak, tapi terus konsisten menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Tidak cepat berhenti bila cara pertama tidak berhasil. Saya percaya menghadapi kesulitan itu sudah dicoba sedemikian rupa, dilihat tapi nggak bisa. Jadi tidak berhenti kalau yang pertama nggak berhasil. Teliti, nah ini, melihat peluang. Oh, dari atap bisa nih. Dan mereka yang tidak menyerah karena tantangan, yaitu tidak suka menunda. Oh nanti deh, mager seperti itu. Amin saudara. Saya berdoa Roh Kudus menolong saudara. Jadi yang pertama teladan dari 4 orang penggusung itu adalah tidak menyerah karena tantangan. Yang kedua, tidak berhenti mencari cara. Katakan sama-sama 2, 3. Tidak berhenti mencari cara. Ayat yang keempat. Tidak bisa melakukan dengan cara biasa mereka. Karena kenapa? Waktu mereka membawa si lumpuh itu tidak bisa. Cara biasa yang lewat jalan yang normal nggak bisa. Nggak bisa ditembus kerumunan. Maka mereka membuka atap. Membutuhkan cara baru, usaha baru yang tadi saya katakan. Kesulitan baru untuk sampai pada pelayanan si lumpuh ini sampai di depan Tuhan Yesus. Saudara, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, mungkin profesi saudara pelajar atau mahasiswa atau apapun. Bahkan dalam pelayanan saudara, ya, kita bisa menghadapi tantangan, kesulitan, atau seperti saya pun mengalami ada tahun-tahun di mana seperti jalan semua tertutup. Tapi saya mau katakan, orang berhikmat dan kreatif dituntun oleh Roh Kudus, semua itu bisa diatasi dengan kebersamaan dan kesatuan. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Orang yang punya hikmat ilahi, mereka tahu bahwa itu bisa diatasi waktu kita bersama-sama, waktu kita bersatu sungguh-sungguh di dalam kasih Kristus. Amin. Bagi jemaat Arauna, jangan menyerah. Apa aplikasinya? Tidak berhenti mencari cara ini saudara. Yang pertama, saudara, dari satu bahan dikasih ilustrasi, tempe. Kebetulan saya suka makan tempe. Tempe itu bisa jadi keripik, setuju? Bisa jadi burger dan macam-macam. Contoh lagi, aplikasinya jiwa-jiwa yang sedang kita doakan atau targetkan. Itu perlu kita sampai harus mengunjungi. Untuk kita mencapai sebuah pencapaian, kita perlu berkorban, cari pendekatan-pendekatan pekerjaan kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita. Menemukan hal-hal baru. Kalau yang pertama mulai buntu, saudara tidak gengsi untuk melakukan yang sederhana. Mulai lagi dari nol. Memang gak bisa. Waktu pelayanan membutuhkan, hal-hal sederhana harus kita kerjakan. Tapi di situ, saudara, akan ada tuntunan Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya mau katakan saudara, orang tidak waras adalah orang yang terus melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasilnya beda. Kalau saudara terus memotong tempe dan menggorengnya, tidak kemudian memakai cara dibikin tipis, dikasih campuran sehingga menjadi keripik. Maka kalau kita mengeluh kok hasilnya sama, ya nggak bisa karena kita mengerjakan hal yang sama. Jadi kalau kita mau hasil yang berbeda, tentunya ada hal-hal berbeda yang harus saya dan saudara kerjakan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, tidak mencari pujian dan perhatian bagi pribadi sendiri. Ayat yang ke-12. Hasilnya saudara, ayat itu pencatat. Si lumpuh ini disembuhkan. Dia apa yang terjadi? Dia memuliakan Tuhan Yesus. Saya mau katakan, satu-satunya pribadi yang layak menerima kemuliaan dan pujian yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang dimuliakan dalam setiap apa yang saya dan saudara kerjakan. Karya kita, pelayanan kita, hamba-hamba Tuhan. Apakah engkau terganggu pada waktu spotlight sorotan itu tidak pada dirimu dan diriku? Perhatikan 4 orang pengusung si lumpuh ini tidak menuntut ucapan terima kasih atau pujian dari si lumpuh. Kenapa saya bisa katakan itu? Tidak ada ayat lain tentang keempat orang itu yang disebutkan, dijelaskan. Setelah si lumpuh sembuh maka mencarilah siapa yang ngusung. Enggak. Saya mau katakan saat seseorang yang tahu segala sumber dan hikmat itu dari Tuhan, maka dia akan mengembalikan semua kemuliaan juga bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Aplikasinya saudara, orang-orang yang tidak mencari pujian dan perhatian bagi pribadi, saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam misi apapun itu, aplikasinya langsung selalu punya inisiatif untuk melakukan yang lebih. Gak tunggu disuruh. Gak tunggu dijelasin,
Tapi mereka selalu melakukan yang lebih, doing extra mile. Meskipun sendiri, tidak dilihat, tidak dihargai orang lain atau seorang pemimpin tidak melihat, tidak menghargai saya dan saudara. Orang-orang yang melakukan lebih dengan sungguh-sungguh, doing extra mile, dimanapun, kapanpun, di posisi manapun dia berada, tidak harus ada di spotlight, di lampu sorot baru dia mengerjakan, enggak. Apapun itu, dimanapun, kapanpun, di posisi apapun, tidak menjadi penghalang untuk doing the best. Melakukan pelayanan, melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mau katakan, menurut saudara, sabar itu apa? Oh, sabar itu enggak marah. Sabar itu bisa menunggu. Ya, itu tidak salah juga. Tapi saya mau katakan, catat di catatan saudara, sabar itu adalah bentuk pengharapan yang dipraktekkan. Saya ulang. Sabar itu hope, pengharapan yang dipraktekkan. Saat kita, saya dan saudara kehilangan kesabaran, sebenarnya kita sedang kehilangan pengharapan. Saat kita sabar terhadap seseorang, ya, maka kita sedang mempunyai pengharapan sesuatu yang baik dan perubahan akan terjadi. Saya mau katakan, kehilangan kesabaran sama dengan kehilangan pengharapan. 4 orang pengusung itu sabar untuk menemukan jalan. Saya mau nangis pada bagian ini, saudara. Apakah saya dan saudara sabar, tidak kehilangan pengharapan? 4 pengusung itu dia sabar sampai menemukan jalan dari atap dijebol sehingga mereka bisa menurunkan si lumpuh itu. Kehilangan kesabaran sama dengan kehilangan pengharapan. Waktu kita tidak sabar kepada seseorang, kepada satu keadaan, artinya kita kehilangan pengharapan bahwa seseorang itu masih bisa dipulihkan dan diubah Tuhan. Apalagi contohnya, kita kehilangan pengharapan, kita gak sabar kepada anak, kita kehilangan pengharapan bahwa anak kita masih bisa berubah, pasangan kita dan keluarga kita masih bisa berubah, bisnis dan pekerjaan kita masih bisa berubah, gereja kita masih bisa berubah, pemimpin kita mungkin yang mempersulit masih bisa berubah. Apakah saya dan saudara memiliki kesabaran? Sabar itu buah roh, saudara. 4 pengusung ini menutup kisah yang sangat menarik hati saya dan saudara hari ini. Mereka sabar. Orang yang sabar adalah orang yang tidak berhenti memiliki pengharapan. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Tuhan Yesus menjadi teladan tertinggi. Bagaimana secara kreatif, boleh saya katakan itu, saudara? Dia memikirkan cara. Kalau dia sering saya katakan seperti super, manusia yang sangat ajaib. Mungkin dia nggak bisa merasakan pergumulan manusia. Sehingga dia secara kreatif yang luar biasa, dia memilih untuk menjadi korban. Saya ulang, memilih menjadi korban. Sehingga jembatan hubungan manusia dan Tuhan terjadi. Dan hari ini dia ada bersama-samamu, bersama-samaku. Izinkan dia menjadi jembatan. Sebelum semua perkara di sekeliling kita, mujizat pertolongan. Izinkan jembatan hubunganmu dengan Tuhan disambungkan kembali. Saudara, saya ingin menutup dengan satu ilustrasi tentang satu misioneri yang mungkin bagi dunia useless, gak ada guna. Yaitu William Whiting Borden. Anak muda berusia 25 tahun. Milioner, saudara. Ya, dia adalah anak seorang pengusaha tambang yang kaya raya, lulus kuliah terbaik dan berhasil. Saudara, terkenal dengan no reserve. Dia punya moto no reserve, no retreats, no regret. No reserve. Waktu dia menyerahkan diri bagi pekerjaan, pelayanan, misi, ya, dia tidak mengandalkan miliknya dari keluarga besar. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, dia menghadapi tantangan waktu itu, saudara. Dia gak mundur, gak ada kata penyesalan dan mundur. Dan yang ketiga, no regret. Waktu dia menuliskan ini, itu ada di Alkitabnya. Dia tuliskan ini, Alkitab yang kemudian ibunya baca. Kenapa? Waktu dia tulis no regret itu, sudah dia terpanggil bagi suku di daerah Gansu, Cina Utara, yang berkepercayaan yang berbeda. Sehingga untuk mempersiapkan diri, William Borden ini memutuskan pergi ke Mesir untuk belajar bahasa, belajar tentang latar belakang suku yang akan dia layani.
Tapi di tengah-tengah sekolah atau persiapan dirinya untuk ke ladang misi, dia terkena radang otak dan meninggal. Apakah dia sudah sampai ke daerah misinya? Belum. Orang berpikir itu akan sia-sia. Ya. Tetapi tahukah saudara, William Borden ini menjadi pendorong yang luar biasa. Salah satunya China Inland Mission. Kemudian muncul Hudson Taylor dan kawan-kawan. William Borden, seorang anak muda yang luar biasa, kaya raya, diberkati, pandai. Sepertinya dia sia-sia. Tapi orang-orang yang menemukan kreativitas disertai Tuhan tidak akan pernah mati. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan menyertai dan bahkan menyelesaikannya. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Apa yang jadi tantangan kita? Tantangan saudara? Kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Di pelayananmu, di profesimu, di pekerjaan dan bisnismu. Saudara, ingat teladan 4 pengusung orang lumpuh itu. Mujizat masih terjadi. Tuhan masih berdaulat untuk semua situasi yang sulit. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan mengejar kami untuk kami ketemu dengan Tuhan seperti si lumpuh itu. Ada di hadapan Tuhan Yesus. Karena di mana ada Tuhan, di situ sesuatu yang besar pasti terjadi. Berkati kami Tuhan untuk tidak mudah menyerah, untuk selalu menemukan cara. Dan kemudian waktu semuanya Tuhan tolong, Tuhan kerjakan. Kami mau katakan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami tidak menolak, tidak memilih siapa yang bisa mendatangi kami Tuhan. Tanda bahwa kami disertai Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Adalah selalu ada orang-orang yang punya kebutuhan. Orang-orang yang tidak baik-baik saja datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan. Kami sedang ada dalam peralihan kepemimpinan di bangsa ini. Kami lepaskan berkat atas bangsa ini. Kami batalkan semua kata-kata kutuk, kata-kata yang buruk atas bangsa ini. Jadikan bangsa ini takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Menjadi Indonesia yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami, tolong kalau ada yang butuh pertolongan-Mu, Engkau datang bekerja. Berdoa untuk jemaat, untuk gereja di mana kami digembalakan GBI Arauna. Mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Tuhan, kami tidak bosan berdoa. Ada waktunya Tuhan, kami butuh tempat ibadah yang tidak pindah-pindah. Engkau akan mengerjakan itu. Bahkan lewat tempat dan fasilitas itu bukan untuk kebanggaan, tapi ada pekerjaan Allah, ada misi dan penginjilan yang bisa dikerjakan lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau nyata di tengah-tengah kami. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus, dan penyertaan Yesus Kristus turun atas hidup kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sekali percaya Yesus, terpercaya Yesus, love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.